Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam wanita-wanita Sarah yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun keberadaan kita pada malam hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan mulai ibadah wanita pada malam hari ini. Kita katakan, Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus. Amin, puji Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta Kau, Bapa-Ku cinta, Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang selalu baik di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu lah kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini dalam ibadah wanita yang ada. Dimanapun keberadaan kami Tuhan Yesus, kami percaya kami menyembah Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Kuasa-Mu mengalir memenuhi setiap hati kami pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, termulialah nama Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau meninggikannya. Kita katakan anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Kita katakan, Roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlukan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun setiap langkah kehidupan kami sebagai wanita-wanita yang ada. Biarlah Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani lewat kebenaran firman-Mu. Singkapkan setiap rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita yang ada. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi hati kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam. Wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita boleh kembali lagi bertemu di dalam ibadah online, dalam ibadah wanita. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebagai wanita-wanita Kristen, kita perlu firman Tuhan dalam hidup kita yang akan menguatkan kehidupan kita, yang akan menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kita. Sehingga kita menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang boleh tetap setia di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak seluruh wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka Alkitab dan kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-31. Amsal pasal yang ke-31 ayat yang ke-10. Sekali lagi Amsal 31 ayat yang ke-10 saya bacakan bagi wanita yang ada di rumah. Firman Tuhan berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya?
ia lebih berharga daripada permata. Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita pada malam hari ini berkata, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Malam hari ini renungan firman Tuhan akan saya beri judul wanita yang cakap. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai wanita-wanita Kristen, kita harus menjadi wanita-wanita yang cakap. Menjadi wanita-wanita yang cakap. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalau saudara melihat arti kata cakap itu, dia mempunyai satu pengertian yang luas ya saudara. Jadi cakap itu dia adalah sanggup atau mampu melakukan sesuatu. Sebagai wanita-wanita Kristen, kita harus menjadi wanita-wanita yang bisa melakukan sesuatu. Khususnya kita sebagai istri bisa melakukan sesuatu buat keluarga kita, tentunya sesuatu yang baik. Wanita yang cakap juga dia adalah seorang wanita yang pandai. Wanita yang cakap itu dia adalah seorang wanita yang cantik. Wanita yang cakap itu juga elok. Wanita yang cakap itu tangkas. Wanita yang cakap itu cekatan. Yaitu wanita yang cakap dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi saya percaya kita semua wanita-wanita Kristen, wanita-wanita GPDI Tabanan, kita semua rindu menjadi wanita-wanita yang cakap. Amin. Karena dikatakan wanita-wanita yang cakap itu adalah wanita-wanita idaman. Ya saudara, itu wanita-wanita idaman. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan luar biasa, seorang wanita yang cakap, seorang istri yang cakap, dikatakan dia lebih berharga daripada permata. Dia lebih berharga daripada kekayaan, dia lebih berharga daripada harta. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai wanita-wanita Kristen, mari kita mau menjadi wanita yang cakap. Tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari kehidupan seorang wanita yang cakap di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di sana ada seorang perempuan Sunem. Saya katakan dia adalah seorang wanita yang cakap. Ya saudara, seorang wanita yang cakap. Dan kecakapan wanita Sunem ini ditunjukkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Malam hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang ingin saya sampaikan kepada wanita-wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang cakap sehingga kita menjadi wanita-wanita yang idaman ya. Menjadi wanita-wanita yang berharga. Yang pertama saudara, perempuan Sunem ini dikatakan karena dia adalah seorang wanita yang cakap, seorang istri yang cakap, seorang perempuan yang cakap. Itu yang pertama dia tunjukkan dengan dia tahu melayani atau tahu menolong orang lain. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-8 saya bacakan firman Tuhan berkata, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan berapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan kecakapan wanita Sunem ini dia tunjukkan dengan dia tahu melayani orang lain, dengan dia tahu menolong orang lain, dengan dia tahu membantu orang lain. Saya yakin dan saya percaya kehidupan kita semua, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah wanita-wanita yang cakap, yang tahu menolong orang lain. Di sekeliling kita ada begitu banyak mungkin orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan perhatian kita. Mari sebagai wanita Kristen kita tunjukkan. Kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah wanita Kristen yang cakap, yang bisa melayani, yang bisa menolong orang lain, yang bisa membantu orang lain. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh wanita Sunem ini. Dikatakan ketika Elisa datang ke Sunem, dikatakan wanita ini dia mengundang Elisa untuk makan di rumahnya. Dia tahu untuk menghargai orang lain, dia tahu untuk menolong orang lain. Puji nama Tuhan, itu hal yang pertama saudara. Dan hal yang kedua, bagaimana kita menjadi wanita-wanita Kristen yang cakap seperti perempuan Sunem ini. Selain dia menjadi wanita yang tahu melayani orang lain, yang tahu menolong orang lain, dikatakan yang kedua di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10.
Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku telah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Yang kedua, saudara, kecakapan wanita Sunem ini ditunjukkan dengan dia menghormati atau menghargai suaminya. Dikatakan ketika dia mengetahui bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah, wanita ini dia mempunyai satu kerinduan untuk dapat melayani Elisa lebih baik lagi. Dia ingin membuatkan Elisa sebuah kamar. Namun wanita ini dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dia tahu bahwa dia mempunyai seorang suami yang adalah kepala keluarga. Sehingga wanita Sunem ini sebelum dia mengambil satu tindakan, sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum dia mengambil satu keputusan, dikatakan dia datang kepada suaminya dan dia bertanya kepada suaminya. Ini adalah satu penghargaan, satu penghormatan yang dia berikan kepada suaminya. Saudara, sebagai wanita-wanita Kristen, kita harus menjadi wanita-wanita yang cakap. Dengan kita menunjukkan itu, kita menghormati suami kita, menghormati orang yang Tuhan percayakan menjadi kepala di dalam rumah tangga kita. Jangan menjadi wanita Kristen yang suka mengambil keputusan sendiri, yang suka semaunya sendiri. Kita sadar bahwa kita sebagai wanita Kristen, terlebih kita sebagai istri-istri, kita punya tanggung jawab kepada suami kita, dan suami kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi dikatakan, hai istri, hai wanita, tunduklah kepada suamimu seperti kita tunduk kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Jadi bagaimana kita menjadi wanita yang cakap? Sekali lagi, yang kedua, kita harus menunjukkan dengan kita menghormati suami kita sebagai seorang istri. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kalau kita kembali melihat di dalam 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, saudara, hal yang ketiga, wanita yang cakap seperti wanita Sunem ini, dikatakan dia menunjukkan kecakapannya dengan dia tenang menghadapi setiap masalahnya. Saudara bisa membaca itu di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-24. Bagaimana wanita ini dia begitu tenang sekalipun saat itu dia sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi ujian. Dikatakan begitu lama wanita ini tidak punya anak. Tetapi setelah dia punya anak dan anaknya mulai tumbuh besar, dikatakan pada suatu hari anaknya sakit dan pada akhirnya mati. Dan ini mungkin kalau kita mau berpikir secara manusia satu pukulan yang berat. Namun kita melihat wanita Sunem ini dia begitu tenang menghadapi masalahnya. Dia begitu tenang menghadapi ujian yang sedang dia hadapi. Marilah kita sebagai wanita-wanita Kristen, apapun masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, apapun tantangan yang kita hadapi di dalam hidup kita, kita mau belajar tenang untuk menghadapi setiap masalah kita. Karena ketika kita tenang, kita akan tahu kemana kita akan membawa masalah kita. Kita akan tahu kemana tempat kita dapat menyerahkan masalah kita. Dikatakan wanita Sunem ini ketika anaknya mati, dia datang mencari Elisa. Dia tahu bahwa kepada Elisa dia akan mendapatkan jawaban. Di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketika kita tahu menguasai diri kita, kita tenang menghadapi setiap masalah persoalan kita. Kita akan tahu kemana kita akan membawa masalah kita, kemana kita akan datang, kemana kita akan berseru. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Masalah apapun yang kita hadapi, saudara, kita datang kepada Tuhan.
sampaikan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita boleh mendapatkan jawaban. Di dalam Tuhan ada jaminan kekal di dalam setiap kehidupan kita. Dan di dalam Tuhan kita akan mendapatkan penyelesaian dari setiap masalah kita. Puji nama Tuhan, itu yang ketiga saudara. Dan yang keempat, kecakapan wanita Sunem ini, yang pertama dia menunjukkan itu dengan dia tahu melayani orang lain atau tahu menolong orang lain. Yang kedua dia tunjukkan itu dengan dia menghormati atau menghargai suaminya. Dan yang ketiga dia menunjukkan itu dengan dia tenang menghadapi setiap masalah persoalan di dalam kehidupannya. Dan yang keempat, wanita Sunem ini dia adalah wanita yang cakap dengan dia menunjukkan itu dengan tidak gampang menyerah, dengan tidak gampang putus asa. Ketika datang masalah persoalan dan dia datang kepada Elisa, dia menyampaikan kepada Elisa segala apapun ujian yang sedang dia hadapi. Elisa berkata kepada bujangnya Gehasi, pergilah engkau bawalah tongkatku bersama dengan wanita itu. Tetapi wanita ini dia tidak mau menyerah, dia tidak mau beranjak dari sana. Karena dia rindu benar-benar Elisa yang akan datang ke rumahnya, sebab dia tahu hanya Elisa yang dapat menolong dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sifat yang dimiliki oleh wanita Sunem ini yang tidak gampang menyerah apapun tantangan yang dia hadapi di dalam kehidupannya, menunjukkan satu iman yang teguh dan mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Biarlah kehidupan kita juga sebagai wanita-wanita Kristen, wanita-wanita Sarah GPDI Tabanan yang dikasihi oleh Tuhan, mau menjadi wanita-wanita yang tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Sekalipun mungkin banyak masalah, banyak persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tetapi kita akan terus maju bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita akan terus datang kepada Tuhan sampai Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita mau menjadi wanita-wanita yang cakap. Di dalam kehidupan kita menjadi wanita-wanita yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Menjadi wanita-wanita yang dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah kehidupan kita mau tunjukkan bahwa kita adalah wanita-wanita Kristen yang cakap. Saya katakan tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita yang cakap itu dia adalah wanita yang sanggup untuk melakukan sesuatu yang baik bagi keluarganya, sesuatu yang baik bagi orang lain, terlebih sesuatu yang baik bagi Tuhan. Wanita yang cakap itu adalah seorang wanita yang cantik, bukan hanya cantik secara fisik yang kelihatan dari luar, tetapi benar-benar cantik dari dalam hati, yang akan kita pancarkan kepada orang lain sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat. Puji nama Tuhan, wanita-wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadilah wanita-wanita yang cakap, sebab dikatakan wanita-wanita yang cakap, istri-istri yang cakap, mereka adalah wanita yang lebih berharga dari permata, lebih berharga dari kekayaan, lebih berharga dari harta, dari apapun. Karena itu mari kita mau menjadi wanita-wanita yang cakap dengan kehidupan kita yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang sudah kita pelajari dari perempuan Sunem pada malam hari ini, 4 hal yang kita pelajari dari perempuan Sunem. Yang pertama, tahu melayani orang lain, tahu menolong orang lain. Dan yang kedua, tunduk atau menghormati suami. Yang ketiga, tenang menghadapi setiap masalah, persoalan atau ujian. Yang keempat, jangan mudah untuk berputus asa, jangan mudah menyerah. Kita harus mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan kita selalu menyertai kita dan akan selalu menolong setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita renungkan dan biar kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan, wanita-wanita GPDI Tabanan yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan tutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami wanita-wanita yang cakap seperti wanita Sunem ya Tuhan. Wanita-wanita yang tahu melayani, tahu menolong orang lain. Wanita-wanita atau istri-istri yang menghormati dan menghargai suami. Menjadi wanita-wanita yang tenang menghadapi setiap masalah, menjadi wanita-wanita yang tidak berputus asa, yang tidak mudah menyerah, tetapi tetap mempunyai iman yang teguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami dan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami, Engkau tahu setiap masalah persoalan kami, dan Engkau yang akan terus menjadi jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih buat malam yang diberkati ini ya Tuhan, dan kami yakin Engkau yang akan melawati setiap kehidupan kami, wanita-wanita Kristen yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tutup ibadah wanita Sarah pada malam hari ini, dan kami bersyukur kepada Engkau, dan kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari wanita-wanita Kristen, wanita-wanita GPDI Tabanan, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan, kekuatan dari kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita secara pribadi, diberkatilah rumah tangga kita, diberkati anak-anak kita, diberkati pekerjaan kita, diberkati dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami malam hari ini dan menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam wanita Sarah yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya.